rencana ini pengen ngebahas soal 24 jam bersama Gaspar, satu hari bersama Gaspar kan. Jadi 24 jam bersama Gaspar ini benar-benar membuat aku terkesima. Intinya cerita ini adalah Gaspar yang diperankan sama Reza Rahardian ingin membalaskan dendamnya sebelum kematiannya. Gaspar sebenarnya orang yang istilahnya seorang berandalan yang menyediakan satu tempat untuk hidup para orang-orang berandalan lainnya. Mereka itu bisa hidup bebas di tempat itu tanpa khawatir apapun, bisa berantem, bisa apa-apain, itu bebas, dia apa-apain itu bebas. Gaspar ini sebenarnya adalah seorang yatim piatu yang diurus bersama seorang pendongeng. Pendongeng itu bukan kerjaannya, tapi memang dia selalu didongengi oleh istilahnya novel-novel detektif yang membuat dia punya tujuan hidup. Gaspar ini punya kelainan, yaitu jantungnya berada di kanan, dan itulah yang membuat dia harus merenggang nyawa 24 jam ke depan. Intinya Gaspar ini waktu kecil punya seorang sahabat bernama Kirana yang ingin dia cari sebelum kematiannya. Ternyata seiring berjalannya waktu, Kirana ini terungkap bahwa Kirana punya suatu hal yang terjadi di dalam hidupnya, dan Gaspar akhirnya berencana untuk terhadap apa yang terjadi dengan Kirana tersebut. Wan Abut adalah satu orang yang menjadi karakter antagonis di sini yang sebenarnya sudah dekat bersama dengan Gaspar dalam hidupnya. Gaspar tuh dari kecil. Wan Abut ini punya beberapa hal yang membuat cerita ini semakin menarik. Wan Abut ini punya clue-clue di mana Kirana datang. Bukan cuma Kirana ada gitu ya. Bukan cuma Wan Abut yang bertanggung jawab dalam kasus Gaspar ini, tapi juga beberapa orang yang berada di kehidupan Gaspar diajak untuk mengetahui atau mencari Kirana, atau istilahnya membalaskan dendamnya sebelum kematiannya. Gaspar yang divonis 24 jam sebelum akan merenggang nyawa gitu ya, itu pengen banget dia menyelesaikan sesuatu hal yang ada dalam hidupnya. Pokoknya intinya itu terungkap bahwa Kirana ini dijual oleh ayahnya Wan Abut dan dibunuh oleh ayahnya hanya demi uang. Ternyata banyak banget orang-orang yang istilahnya punya dendam yang sama terhadap Wan Abut karena satu dan lain hal. Si Wan Abut ini pun menjadi salah satu sasaran terutama Gaspar. Tapi Wan Abut ini karena dia mafia gitu ya, bisa dibilang begitu, mafia dengan kecerdikan yang begitu cerdik. Wan Abut ini awalnya adalah satu orang yang dicari oleh Gaspar untuk karena dia tahu adalah Wan Abut ini berhubungan dekat sama Kirana, yaitu anggota keluarganya. Waktu Gaspar tahu bahwa apa yang dilakukan Wan Abut terhadap Kirana itu sangat-sangat keterlaluan, keinginan balas dendam ini ada gitu. Tadinya Gaspar hanya mencari Kirana itu di mana kan. Ternyata terungkap bahwa Wan Abut ini punya beberapa hal yang akhirnya Gaspar memanfaatkan beberapa orang yang sakit hati sama Wan Abut itu untuk menjadi anggota timnya. Film ini
adalah film-film yang sebenarnya pantasnya tayang di bioskop, tapi akhirnya tayang di eh, Netflix gitu ya. Si Gaspar ini memanfaatkan mereka karena mereka ada yang suaminya dibunuh, ada yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Wan Abud sehingga mempunyai kebutaan, dibilangnya gila dan segala macam ya. Tentu mereka awalnya percaya dengan Wan Abud, tapi mereka melihat sendiri sebenarnya fakta-fakta yang dipegang oleh Gaspar sebenarnya itu fakta-fakta yang akhirnya membuat mereka sadar ternyata kejahatan Wan Abud itu sudah keterlaluan. Membalaskan dendam ini adalah berdasarkan dia pengen ketemu sama teman kecilnya kan. Si teman kecilnya ini punya beberapa istilahnya kesamaan dalam cara berpikir, dan sebagai anak yatim piatu istilahnya Kirana ini menjadi satu-satunya teman dari Gaspar yang bisa diandalkan. Jadi itulah dasar kenapa dia pengen mencari temannya. Tapi hal itu tidak mudah karena ternyata kemafiaannya Wan Abud ini bukan main-main. Jadi Wan Abud ini punya banyak hal yang menjadi dasar dia atau istilahnya membuat dia disegani karena dia jago untuk memanipulasi sesuatu. Istilahnya ada orang yang dikasih kerjaan, suami istri dikasih kerjaan tapi istrinya nanti direbut, atau si suaminya ini dibunuh oleh karena persaingan bisnis yang lebih suka suaminya, tapi ada rahasia yang dia simpan dan dia simpan itu dengan cara kebaikan gitu. Intinya si Gaspar ini hanya cuman mau istilahnya menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya dia pengen selesaikan di akhir hidupnya. Dia cuman punya waktu 24 jam, dan menurut aku sangat disayangkan jika ini tidak tayang di bioskop sebenarnya, karena feelnya film ini gitu ya cocoknya tayang di bioskop dengan Dolby-nya gitu, dengan speaker yang banyak. Tapi tayangnya di Netflix show, tapi itu tidak mengurangi rasa sinema experience yang aku rasakan sih ya, cuman kurang mencekam aja gitu. Mencekam secara film memang mencekam sekali, tapi istilahnya mereka kurang bisa menyatukan beberapa hal visual dengan sound yang sebenarnya cocoknya di bioskop ini gitu. Aku nggak tahu kenapa ini akhirnya tayang di streaming ya, tapi aku awal ikutin project film ini adanya di bioskop loh. Tapi menurut aku adalah film ini adalah satu hal yang sangat berani membuat kita degan karena dia cuma punya waktu 24 jam untuk mengatur siasat dan segala macamnya, dan menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di situ. Siasatnya juga sebenarnya siasat yang belum matang, dan bagaimana mereka bisa menyatukan siasat itu, dan akhirnya Gaspar harus menyelesaikan itu sendiri. Alasannya kenapa mungkin kalian bisa nonton aja ya, tapi itu bisa membuat aku ikut deg-degan gitu karena waktunya terus dikasih lihat sepanjang film tuh ya. Hari-hari akhirnya dia ini intinya dia hanya ingin menyelesaikan sesuatu hal yang belum kelar, yang masih menjadi pertanyaan
dalam diri dia gitu ya. Mereka akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan pada teman-temannya Gaspar ini, mendapatkan kebebasan seperti dirinya sebelum meninggal. Tapi Gaspar juga sebelum meninggal istilahnya sudah menyelesaikan sesuatu yang masih menjadi pertanyaan di dalam diri dia. Baik guys,